Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Galeri Percetakan. Kali ini saya ingin mencoba berbagi tutorial CorelDRAW untuk pemula ya, teman-teman. Ini adalah Corel yang baru saja saya install. Ini ada new dokumen, kita klik aja ya teman-teman, biar lebih enak. Ini pertama kali akan selalu muncul seperti ini teman-teman. Nah, jika teman-teman bekerja hampir setiap hari pakai Corel, ini lebih baik ini dicetak saja. Jadi ini nggak akan muncul lagi, karena ini semua ini nanti bisa diatur ketika kita sudah mulai bekerja di CorelDRAW-nya. Nah, ini adalah lembar kerja CorelDRAW. Yang paling atas ini namanya title bar. Title bar ini akan menunjukkan nama file yang sedang kita buka. Contohnya, ini kan kita buat baru ya, jadi ini belum ada namanya. Kita simpan pakai ini file, save as. Misalkan kita taruh di disk D ya. Kita buat folder baru. Nah, title bar ini dia akan menunjukkan lokasi di drive D, di mana kita menyimpan kerjaan kita tadi. Jadi dia berada di D, di folder belajar Corel, lalu namanya pemula 1. Nah, di bawah title bar ini namanya menu bar. Ini ada file, edit, view, layout, object, effect, dan seterusnya. Ini merupakan tempat semua menu-menu dalam CorelDRAW. Nah, di dalamnya ini dia ada bermacam-macam lagi teman-teman. Ini kita nggak bisa jelasin satu-satu ya, kita langsung aja praktek. Kalau yang bawahnya ini namanya toolbar. Ini berisi kumpulan icon, dimana icon ini sebenarnya perintah yang ada di menu bar tadi, seperti file new. Ini di sini ada icon ini ya teman-teman. Lalu di bawahnya toolbar ini namanya property bar. Nah, property bar ini akan selalu berubah sesuai dengan tool yang kita gunakan. Seperti yang saat ini kita gunakan, ini namanya pick tool. Dia menunjukkan ukuran lembar kerja. Misalkan kita membuat objek ya. Nah, dia kalau kita membuat objek, dia akan menunjukkan ukuran dari objek tersebut serta posisinya ya. Ini kita geser, dia akan berubah posisinya. Kalau kita berubah gini, kita rubah ukurannya, dia juga akan berubah. Jadi misalkan teman-teman ingin membuat objek ya. Oh ya, di sini saya menggunakan milimeter karena satuan milimeter lebih gampang ya bagi saya teman-teman. Misalkan teman-teman buat spanduk ya, spanduk ukuran 1 meter kali 50 cm, itu berarti 100 kali 50. Nah, di sini akan tertera 100 kali 50. Jadi teman-teman bisa memastikan ukurannya sudah sesuai. Lalu yang di sebelah sini, yang sebelah kiri, itu namanya toolbox teman-teman. Nah, di sini ada banyak sekali toolbox. Ini adalah semua alat yang digunakan untuk membuat atau bekerja pakai CorelDRAW. Di sini ada pick tool, ada shape tool, crop, dan seterusnya, ada season semua. Lalu yang selanjutnya ini adalah tab navigation. Nah, tab navigation ini baru ada mulai dari Corel X7 ya teman-teman. Kalau di bawahnya X7 nggak ada. Karena kita pakai X7, ini sudah ada tab navigation. Ini akan memudahkan ketika kita sedang bekerja
atau sedang mengerjakan beberapa project secara bersamaan ya. Ini kita tinggal klik tanda new ini. Nah, di sini akan bertambah tab seperti ini. Jadi kita bisa mengerjakan beberapa project sekaligus dengan berpindahnya lebih mudah ya teman-teman, tanpa membuka Corel lagi. Selanjutnya yang di bawahnya ini adalah ruler ya, namanya ruler ya, penggaris ya teman-teman. Ini digunakan, kalau biasanya saya gunakan untuk membuat seperti objek-objek yang harus detail seperti nota atau tabel-tabel ya teman-teman. Jadi ini kita pakai, biasanya kita klik seperti ini, kita pakai ini, dia akan muncul garis seperti ini. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk meluruskan objek seperti ini jika manual ya teman-teman. Karena kita pemula, kita belajar dari awal ya. Ya, kita hapus. Yang sebelah kanan ini namanya color palette. Nah, color palette ini kalau tampilan awalnya itu hanya satu baris seperti ini. Kalau ingin mempermudah, itu biasanya saya munculkan menjadi beberapa baris ya. Caranya ini ada tanda panah kecil ini, kita klik, lalu kita pilih ini ada row, ini pilih yang 3 rows. Nah, ini semua warnanya jadi kelihatan. Jika kurang, biasanya kalau saya pakai customize, lalu ini saya buat 4 atau 5 baris. Nah, di sini akan lebih lengkap lagi. Lalu yang paling utama, yang tengah ini namanya printable area atau sering disebut drawing page. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa buat seperti di area di luar ini pun bisa, tapi ketika akan mencetak atau mengeprint itu harus di dalam drawing page. Yang kotak di tengah ini drawing page. Ini bisa disesuaikan juga. Misalkan teman-teman butuh ukuran 3 meter kali 1 meter. Saya biasanya pakai perbandingan ya teman-teman, karena Corel kan basicnya vektor, jadi dia nggak harus ukuran asli. Jadi kalau komputer punya atau pakai komputer yang istilahnya nggak begitu kenceng, biasanya pakai perbandingan ini akan memperingan kerja komputer kalian. Drawing page ini bisa disesuaikan ya teman-teman, nggak harus sama, tapi kalau print atau mencetak biasanya pakai A4 ya kalau ngeprint ya. Ini yang di print itu harus di dalam drawing page. Kalau yang keluar ini namanya drawing windows. Nah, drawing windows ini kita jadi lebih leluasa buatnya, misalkan objeknya banyak atau objeknya macam-macam. Nah, itu bisa ditaruh di drawing windows ini. Tapi kalau mencetak harus di dalam drawing page. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut lagi. Yang sebelah kiri kita akan coba beberapa yang paling sering digunakan ya teman, toolbox yang paling bagian dari toolbox yang paling sering digunakan, terutama biasanya kalau di percetakan. Bisa percetakan banner, buku, poster, dan lain-lain teman-teman. Ini sebenarnya banyak sekali ya teman-teman. Ini ada panah kecil ini. Yang pertama ini namanya pick tool. Pick tool ini paling sering digunakan karena dia bisa untuk memindah objek
untuk seleksi objek, untuk mengcopy. Ini adalah tool yang paling utama, yang paling sering digunakan. Nah, di pick tool ini, di pojok kanannya ini ada panah kecil. Ini kalau kita klik, ini ada beberapa pilihan. Kalau pick tool ini untuk menyeleksi dengan cara biasa ya teman-teman, bisa seleksi dengan kontrol plus klik seperti ini, shift klik seperti ini, atau dengan blok seperti ini, proses blocking seperti ini. Nah, kalau yang freehand pick ini biasanya digunakan untuk menyeleksi objek secara bebas ya teman-teman. Misalkan objeknya itu berada di banyak sekali objek seperti ini. Nah, freehand pick tool ini digunakan untuk menyeleksi agar mudah. Caranya seperti ini ya. Kita klik ini, lalu kita klik dan geser mouse dengan menahan kliknya ya, seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, gunanya seperti ini ya. Jadi sudah jelas ya teman-teman fungsinya freehand click ini. Intinya dia menyeleksi secara lebih fleksibel. Caranya misalkan menyeleksi beberapa objek di sini. Nah, daripada kontrol klik, kita bisa pakai freehand pick tool. Nah, seperti ini. Kita hapus ya. Terus di bawahnya ini ada shape tool. Shape tool pun di sini ada banyak sekali. Kalau yang paling sering digunakan itu pakai shape yang F10 ini ya. Ini paling sering digunakan. Dia contohnya kita pakai shape tool ya. Dia misalkan untuk membuat sudut kotak ini, sudut yang siku ini, dia bisa menjadi setengah lingkaran seperti ini atau round seperti ini. Ini juga pakai yang shape tool. Ini juga bisa untuk membuat lengkungan yang bentuk ke dalam. Kita klik yang ini, scalper corner ini membuat pojok-pojoknya seperti ini. Ini ada 3 ya teman-teman. Ini bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Yang bawahnya ini namanya crop tool. Crop tool pun juga ada beberapa pilihan. Yang paling sering digunakan juga yang crop ini aja. Ini yang namanya crop ya, untuk memotong objek ya teman-teman. Kita crop, kita ambil. Nah, ini namanya crop tool. Yang bawahnya ini namanya zoom tool. Ini jarang sekali saya gunakan teman-teman. Kalau saya ya, ini paling jarang digunakan. Ini zoomnya dia seperti ini, seperti kalau teman-teman pernah menggunakan Photoshop, ini sama seperti Photoshop ya. Kalau klik kiri dia zoom in, kalau klik kanan dia zoom out seperti ini. Tapi kalau di Corel kita lebih sering menggunakan scroll teman-teman. Ini mouse-nya diarahkan ke objeknya, kita scroll ke depan, nah itu dia akan zoom in. Kalau kita scroll ke belakang, dia akan zoom out. Yang bawahnya ini adalah freehand tool. Freehand tool ini biasanya digunakan untuk membuat vektor wajah, terus membuat line art, membuat objek yang membutuhkan objek secara bebas lah intinya teman-teman. Kalau saya sering menggunakan yang bezier ini atau pen tool, biasanya untuk saya membuat objek logo atau cropping itu biasanya pakai bezier ini. Ini lebih fleksibel. Misalkan kita membuat objek ini ya,
Ini Bezier itu dia biasanya untuk membuat objek yang berasal dari bitmap, dari gambar lalu kita gambar ulang. Nah, kita bisa menggunakan Bezier tool ini. Kita menggunakan ini shape tool lagi-lagi digunakan. Ini bisa mengedit garis lurus ini menjadi lengkungan. Banyak banget kan fungsinya teman-teman. Yang penting teman-teman tahu dulu aja lah ya fungsinya ini seperti apa. Soal penggunaan CorelDRAW itu tidak terpaku ya teman-teman, jadi teman-teman bisa menggunakan sesuai kebiasaan aja. Kalau teman-teman sudah sering menggunakan pasti bisa menyesuaikan sesuai kebiasaan teman-teman. Yang bawahnya ini 3 objek ini adalah yang paling sering digunakan karena objek utama ya, ada rectangle tool, ada ellipse tool, ada polygon tool. Rectangle tool ini pun juga ada panah di bawahnya. Ini juga paling sering digunakan, paling rectangle. Kalau yang ini juga ellipse tool ini yang membuat lingkaran atau lingkaran bisa, terus oval bisa. Nah, di dalam polygon tool ini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Ada polygon, ini membuat persegi seperti persegi 5 seperti ini. Kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan, misalkan segi 6 kita tinggal klik tanda panah yang atas ini menjadi segi 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita membutuhkan segitiga ya segitiga seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita yang star ini ya tentu saja membuat bintang. Nah, membuat bintang ini pun juga bisa diubah sesuai kebutuhan. Ini kita klik yang panah atas maka dia akan bertambah sudutnya seperti ini, membuat banyak seperti ini. Kalau ini kita klik yang bawah dia mengurangi, atau bisa langsung kita ketik, misalkan kita butuh 15, kita tekan enter. Nah, dia akan berjumlah 15 sudutnya. Di bawahnya shape tool, di bawahnya pick tool kita menggunakan shape tool. Ini bisa digunakan untuk menyesuaikan seberapa lebarnya sudut dari objek ini. Seperti ini ya teman-teman, gunanya seperti ini. Untuk segitiga pun juga bisa, dia akan merubah seperti ini. Nah, mumpung ada objek ini, kita bisa coba pakai twirl. Nah, ini dia, kalau kita klik dan tahan dia akan memutar teman-teman. Dia akan membuat objeknya memutar seperti ini. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Ketika teman-teman belajar pasti jangan takut mencoba teman-teman. Yang penting itu jangan takut mencoba, jangan takut salah. Namanya belajar pasti harus banyak salah sih. Nah, lanjut, ini yang bawahnya ini ada complex star. Kita coba ya. Dia membuat sudut seperti ini. Ini juga tetap bisa disesuaikan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Yang bawahnya ini adalah yang ada lambang A-nya ini. Ini adalah text tool, tentu saja untuk membuat teks atau tulisan. Nah, teks ini teman-teman ada dua cara. Ketika teman-teman langsung klik seperti ini, nah dia akan membuat ini namanya teks bebas ya. Dia nggak terpaku dengan paragraf. Kalau teman-teman klik dan drag seperti ini, dia akan membuat paragraf. Nah, seperti ini. Coba ketik ya. Perbedaan artistik teks dengan paragraf teks itu di ini ya teman-teman, di cara membuatnya. Setelah itu cara penggunaannya juga beda.
Kalau teman-teman pakai paragraf teks, tentu saja dia akan bisa menyesuaikan seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk menulis brosur atau menulis buku atau pamflet, itu biasanya pakai paragraf teks. Majalah itu pakai paragraf teks, dia lebih enak dibentuk ya teman-teman, dibentuk atau disusun, dia akan otomatis menyusun seperti ini, menyesuaikan tempat di mana teks itu ditaruh. Ketika kita menggunakan klik biasa, ini namanya artistic text. Nah, ini kita bisa berkreasi di sini pakai artistic text. Ketika teman-teman menggunakan text tool, maka di sini akan ada propertiesnya, adalah ukuran, posisinya juga, terus nama font. Ini untuk mirror ya teman-teman. Mirror itu membalik posisi objeknya seperti ini membalik ke samping, kalau ini membalik ke atas. Ini biasanya digunakan untuk setting film, biasanya film offset, cetak offset atau film sablon juga bisa, itu harus menggunakan mirror ini. Film kaos biasanya pakai polyflag atau pakai ini apa namanya, pakai untuk cetak ID card juga bisa, ini pakai mirror ini. Terus ini ada pilihan font listnya. Nah, ini di dalam font listnya ini tergantung dari komputer teman-teman, font yang terinstall di komputernya teman-teman sendiri. Kalau ini benar-benar masih standar ya teman-teman, kita belum install apa-apa, ini baru install filenya. Nah, di sini ada, ketika klik ini ada fontnya, ini ukuran fontnya untuk membesar kecilkan huruf. Kalau ini efek tebal, efek miring seperti biasa ya teman-teman, efek garis bawah dan lain-lain. Nah, ini juga saya jarang gunakan, mungkin yang sering gunakan juga ini drop shadow, ini untuk membuat bayangan seperti ini. Ini juga ada pilihannya, ada banyak gitu, ada flat top right seperti ini. Nah, paling bawah ini namanya transparency tool, ini untuk membuat objek transparansi atau transparan, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada transparan, ini ada pilihannya yang model tengah ini, ada yang segi 4 ini, ada yang dari samping atau atas atau bawah, ini bisa digeser seperti ini. Nah, yang bawahnya lagi ini namanya color eyedropper tool, ini untuk mengambil warna dari objek yang sudah ada. Contohnya kita membuat objek di sini, kita pakai tool yang ini, kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa klik sebelah sini. Nah, dia akan mengcopy warna dari objek yang kita pilih tadi. Yang bawahnya ini yang namanya interactive fill tool, ini digunakan untuk membuat gradiasi warna. Contohnya ya teman-teman, kita langsung praktek, namanya gradiasi warna seperti ini. Nah, di sini kita klik yang bagian kotak ini, kita pilih, kita mau membuat warna dengan gradien apa, merah kuning seperti ini. Di gradien ini juga macam-macam ya teman-teman, ada yang dari tengah seperti ini, ada yang berbentuk bintang, seperti ini. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja ya teman-teman. Yang
paling bawah ini namanya Smart Virtual. Ini digunakan untuk oke teman-teman, selanjutnya kita nanti akan belajar tentang bagaimana mengatur CorelDRAW agar lebih mudah untuk bekerja atau desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.